Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika, yang mana dalam kesempatan ini kita akan membahas materi tentang determinan, inverse, dan transpose dari suatu matriks. Kompetensi dasarnya ini bisa kalian baca seperti tertera pada layar, baik yang pengetahuan maupun yang keterampilan. Kemudian kalau kita mencari target kompetensi dasar dari rumusan kompetensi dasar tadi, kita bisa memilah jadi 2 poin, yaitu matriks yang berordo 2 kali 2. Kemudian yang berikutnya adalah matriks yang berordo 3 kali 3. Dengan sasaran seperti halnya yang bisa kalian baca dalam layar itu. Baik, nah sekalian kita mulai saja dengan pembagian yang A, yaitu tentang determinan, inverse, dan transpose matriks yang berordo 2 kali 2. Yang pertama, determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, matriks yang mempunyai determinan hanyalah matriks persegi. Artinya apa? Berarti matriks yang tidak persegi tidak memiliki ordo. Yang persegi itu semacam matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, ya, dan seterusnya. Nah, nilai determinan matriks yang berordo 2 kali 2 adalah hasil kali elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen diagonal yang kedua. Misalnya kita punya matriks A yang komponennya, ya, atau elemennya A, B, C, D. Maka determinan dari A itu ditulis ya, dalam atau dibatasi oleh 2 buah garis tegak. Kita tulis seperti halnya kita menulis matriks, itu A, B, C, D. Nah, yang dimaksud dengan diagonal utama itu adalah diagonal yang menghubungkan elemen A dengan elemen D. Kemudian diagonal yang lainnya atau diagonal yang kedua adalah yang sebaliknya, yaitu yang menghubungkan B dengan C. Dengan demikian, determinan dari matriks A itu adalah AD dikurangi BC. Misalnya dalam soal, jika A adalah matriks dengan unsur-unsur 2, 3, 5, 8, maka determinan dari matriks A itu adalah 2 kali 8 dikurangi 3 kali 5, berarti 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Itulah cara menentukan determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2. Kemudian bagaimana cara mencari inverse matriks ordo 2 kali 2? Nah, untuk mencari inverse dari matriks yang elemennya A, B, C, D, dilambangkan dengan huruf A tetapi pakai pangkat negatif 1. Ini dibacanya inverse dari A. Jadi kalau mendapatkan lambang suatu matriks, mau huruf A, mau B, mau apa saja, kalau berpangkat negatif 1 itu namanya inverse. Adalah 1 per determinan A dikalikan dengan matriks, lihat perubahannya dari matriks A yang asalnya A, B, C, D sekarang menjadi D negatif B negatif C A. Jadi diagonal utamanya dipertukarkan posisinya, kemudian diagonal yang lain atau diagonal yang kedua ini berubah nilainya menjadi negatif. Nah, suatu matriks akan mempunyai inverse bila determinannya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Hasil kali AD dikurangi BC-nya itu tidak sama dengan 0, baru dia itu memiliki inverse. Kalau sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Kita ambil contoh misalnya, jika matriks A elemennya 2, 3, 5, 8, maka inverse dari A, atau kita tulisnya dalam bentuk A pangkat negatif 1, itu sama dengan 1 per determinannya. Jadi 1 per 2 kali 8 dikurang 3 kali 5. Kemudian dikalikan dengan matriks yang kita ubah, diagonal utamanya saling dipertukarkan elemennya, kemudian diagonal yang lainnya berubah tanda ya menjadi negatif kedua-duanya. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa inverse dari matriks A itu adalah 1 per
16 dikurang 15 dikalikan dengan matriks 8, negatif 3, negatif 5, 2. Nah, berarti ini kan satu per satu ya. Artinya apa? Berarti tinggal satu saja dikalikan dengan matriks 8, negatif 3, negatif 5, 2. Maka inverse dari matriks A tadi adalah 8, negatif 3, negatif 5, 2. Itulah cara menentukan inverse dari satu matriks. Contoh yang lain misalnya di sini. Jika matriks A elemennya itu 6, 5, 4, 3. Maka inverse-nya berarti kan sama dengan 1 per 6 kali 3 dikurang 5 kali 4. Kemudian matriksnya, lihat elemennya, diagonal utamanya dipertukarkan. Ya, asalnya posisinya 6 di atas, kemudian 3 di bawah, sekarang ditukar ya. Jadi ini 3, negatif 5, negatif 4, 6. Kemudian kita proses perhitungannya. Nah, inverse dari matriks A tersebut sama dengan 1 per 18 dikurang 20. Ini hasil kali di 6 ya. Hasil dari 6 kali 3 dikurang 5 kali 4. Kemudian dikalikan matriks yang unsurnya atau yang elemennya 3, negatif 5, negatif 4, 6. Nah, di sini berarti determinannya negatif. Ya, negatif 2. Berarti 1 per negatif 2 dikalikan dengan matriks 3, negatif 5, negatif 4, 6. Tinggal kita kalikan. Negatif 1 per 2 dikalikan dengan 3, didapatkan negatif 3 per 2. Kemudian negatif 1 per 2 itu dikalikan dengan 5, itu menjadi 5 per 2. Kemudian negatif 1 per 2 dikalikan dengan negatif 4, menjadi 4 per 2. Ya. Kemudian satu lagi, negatif 1 per 2 ini dikalikan dengan 6, menjadi negatif 6 per 2. Atau kita sederhanakan menjadi matriksnya itu adalah negatif 3 per 2, 5 per 2, kemudian 2, negatif 3. Nah, inilah yang merupakan inverse dari matriks A tersebut. Berikutnya, contoh yang berikutnya, jika matriks A-nya di sini adalah matriks yang elemen-elemennya 7, 5, 8, 6. Maka inverse dari matriks A tersebut adalah 1 per determinannya 7 kali 6 dikurang 5 kali 8. Kemudian dikalikan dengan matriks yang sudah ditukarkan posisi diagonal utamanya, kemudian diagonal yang lainnya bertanda negatif. Yang menjadi 6, negatif 5, negatif 8, 7. Ya. Nah, maka inverse dari matriks A tersebut berarti 1 per 42 dikurang 40 dikalikan dengan matriks yang elemennya 6, negatif 5, negatif 8, 7. Sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan matriks yang elemennya 6, negatif 5, negatif 8, 7. Maka kita peroleh matriks yang elemen-elemennya 6 per 2, kemudian negatif 5 per 2, negatif 8 per 2, 7 per 2. Atau kita sederhanakan menjadi matriks yang elemennya 3, negatif 5 per 2, kemudian negatif 4, 7 per 2. Nah, ini adalah inverse dari matriks A tadi. Nah, suatu hal yang perlu kalian ketahui bahwa kalau suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka dia itu akan menghasilkan matriks identitas yang anggotanya atau yang elemen-elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Itulah matriks identitas. Kemudian yang berikutnya tentang transpose matriks ordo 2 kali 2. Transpose dari matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara mengubah susunan elemen kolom menjadi baris, juga sebaliknya, baris menjadi kolom. Nah, misalnya kita memiliki matriks A nih, yang elemennya itu A, B, C, D. Maka transpose dari A ini dilambangkan dengan A pangkat T. Ya. A dipangkatkan T. T-nya singkatan dari transpose, ini sebagai penanda. Tadi dikatakan bahwa transpose itu adalah pengubahan posisi yang asalnya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Misalnya, dalam matriks A, ini komponen AB ini dia itu sebagai baris pertama, maka dalam transpose dia itu menjadi kolom pertama. Ya. Kemudian CD ini pada matriks A, dia ini baris kedua, maka pada transpose-nya dia itu menjadi kolom yang kedua. Itulah cara mencari bagaimana
menentukan transpos dari suatu matriks yang berordo 2 kali 2. Kita lihat contohnya, misalnya jika matriks A itu elemen-elemennya 4, 7, negatif 5, 8. Nah, kita mencari transpos dari A atau A pangkat T-nya itu adalah, lihat baris yang pertama ini adalah 4, 7. Maka ini menjadi kolom yang pertama. Kita tulis menjadi 4, 7-nya ke bawah. Ya, menjadi kolom. Kemudian baris yang kedua, negatif 5, negatif 8. Dia ini berubah menjadi kolom yang kedua, yaitu negatif 5, 8-nya ditulisnya ke bawah. Maka matriks yang berelemen atau berunsur 4, negatif 5, 7, negatif 8 ini adalah transpos dari matriks A tersebut. Contoh yang lain, misalnya kita memiliki matriks dengan elemen atau dengan unsur negatif 5, 4, 6, negatif 7. Nah, maka transposnya ya menjadi negatif 5, 6, 4, negatif 7. Lihat lagi, perhatikan ya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, kemudian anak sekalian, sebagaimana tuntutan dari target kurikulum tadi, atau target KD tadi ya, dalam KTP dasar tadi itu ada penerapannya, ada aplikasinya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, inverse, dan transpos matriks ordo 2 kali 2. Nah, misalnya di soal yang pertama ini, jika matriks A katanya berelemen atau berkomponen A4, C negatif 5. Dan transpos dari matriks A itu sama dengan matriks yang elemennya negatif 3, 6, kemudian BD. Nah, dari sini kita nanti akan diminta mencari nilai A, B, C, dan D itu. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kita harus mencari dulu transpos dari matriks A itu. Karena matriks A-nya itu beranggota atau berelemen A4, C negatif 5, maka transposnya berarti AC 4 negatif 5. Dan ini katanya sama dengan matriks yang berelemen negatif 3, 6, BD. Nah, lihat di sini. Posisi yang bersesuaian. Ini menunjukkan bahwa matriks A bersesuaian, elemen A bersesuaian dengan negatif 3. Berarti nilai A itu adalah negatif 3. Kemudian B ini bersesuaian letaknya dengan 4. Berarti nilai B sama dengan 4. Nilai C, ini C bersesuaian dengan 6. Berarti C-nya adalah 6. Kemudian D bersesuaian dengan negatif 5, maka D-nya adalah negatif 5. Itu soal yang pertama yang berkaitan dengan transpos. Sekarang soal yang kedua, hitunglah nilai X dan Y pada persamaan matriks berikut. Nah, ada matriks yang elemennya atau yang unsurnya 2, 3, 5, 8 dikalikan dengan matriks XY, hasilnya katanya 12, negatif 10. Nah, bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini? Langkah yang pertama, kita mencari inverse-nya dulu, inverse dari matriks A. Ya, tadi A itu berkomponen 2, 3, 5, 8, maka inverse dari matriks A berarti 1 per determinannya, yaitu 2 kali 8 dikurang 3 kali 5, dikalikan dengan hasil pengubahan posisi, ingat kan ya, digunakan utamanya dipertukarkan, jadi 8 negatif 3, negatif 5, 2. Maka kita lihat di sini 22 kali 8 dikurang 3 kali 5 itu kan hasilnya 1. Berarti tidak mengalami perubahan ya, seperti halnya dalam contoh yang tadi. Berarti inverse dari matriks A tersebut adalah 8, negatif 3, negatif 5, 2. Langkah berikut kita lakukan perkalian matriks yang mana hasil dari kita mencari inverse A itu dikalikan dari sebelah kiri ya. Jadi matriks 8 negatif 3 negatif 5 2 dikalikan dengan matriks A dikalikan dengan XY itu sama dengan, jangan lupa kalau yang sebelah kiri dikalikan dengan matriks 8 negatif 3 negatif 5 2, yang kanan pun sama. Ya, supaya tetap seimbang. Dikalikan dengan matriks yang awal yaitu yang 12 negatif 10. Nah, kalau inverse dikalikan dengan matriks awalnya berarti itu menjadi matriks identitas yaitu 1 0 0 1. Ya, dikalikan dengan matriks
yang berkomponen X, Y itu sama dengan ini hasil perkaliannya. Hasil perkalian negatif 8 negatif 3 ya dikalikan dengan 12 negatif 10 itu 126. Kemudian negatif 5 2 dikalikan dengan 12 negatif 10 itu menjadi negatif 80. Ingat cara perkalian dalam matriks ya, diperhatikan dalam pembelajaran yang lalu. Nah, dari sini menunjukkan ya bahwa nilai matriks yang elemennya X, Y itu sama dengan matriks yang elemennya 126 negatif 80. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai X-nya 126 dan nilai Y-nya negatif 80. Nah, kita perhatikan lagi sekarang soal yang berikut. Ini tak kalah serunya nih soal. Ya. Diketahui matriks A dengan komponen 3A, kemudian 2A tambah 1, 2A. Nah, jika katanya determinan dari matriks 3, 2, kemudian 2A tambah 1, 2A ini sama dengan 2, hitunglah nilai A yang memenuhi. Artinya nilai A yang tepat untuk mengganti ya bilangan yang mengganti nilai A tersebut sehingga menjadi punya determinannya sama dengan 2. Kita lihat dalam penyelesaiannya. Kita berawal dari determinan matriks 3A kemudian 2A tambah 1, 2A ini ya. Ingatkan kan diagonal utama berarti 3 dikalikan dengan 2A dikurangi A dikalikan dalam kurung 2A ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian kita sederhanakan 3 kali 2A kan jadi 6A. Kemudian negatif A dikalikan dengan 2A itu menjadi negatif 2A kuadrat. Negatif A dikalikan dengan positif 1 menjadi negatif A sama dengan 2. Kemudian kita susun. Posisinya yang ada kuadratnya didahulukan. Berarti negatif 2A kuadrat ya ditambah 6A ditambah negatif A itu menjadi positif 5A. Kemudian yang 2 yang asalnya di sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri maka jadi negatif ya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan persamaan kuadrat ya negatif 2A kuadrat ditambah 5A dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah menemukan dalam bentuk persamaan kuadrat artinya apa? Kamu harus menyelesaikan dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang lalu. Berarti kita faktorkan ini ya menjadi dalam kurung negatif 2A tambah 1 dikalikan dengan A dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk mengeceknya tinggal kalikan saja. Perkalian dalamnya ini 1 dikalikan A jadi 1A. Kemudian perkalian luarnya negatif 2A dikalikan negatif 2 itu kan jadi positif 4A. Ya, 1A ditambah 4A jadi 5A. Nah, berarti sudah benar pemfaktorannya. Nah, ini menunjukkan bahwa negatif 2A ditambah 1 sama dengan 0 ya atau A dikurang 2 sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa nilainya untuk yang pertama yang 2 negatif 2A ditambah 1 sama dengan 0 ini berarti menjadi A-nya itu adalah negatif 1 dibagi negatif 2 atau sama dengan 1/2. Sedangkan untuk yang satu lagi, yang A dikurang 2 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah A-nya itu adalah 1/2 atau A-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan sekalian ya, perhatikan soal berikut. Nah, diketahui sistem persamaan negatif 2X tambah 3Y sama dengan negatif 16. Kemudian persamaan yang kedua, X dikurang 4Y sama dengan 13. Tentukan penyelesaiannya. Nah, dulu kalian telah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini dengan menggunakan eliminasi atau juga mungkin dengan substitusi gitu ya. Tapi sekarang bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini dikaitkan dengan matriks. Nah, dari sistem persamaan yang tadi bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks ya dengan elemen negatif 2, 3, kemudian 1 negatif 4 dikalikan dengan matriks yang elemennya X, Y gitu ya sama dengan matriks yang berelemen negatif 16, 13. Lihat perubahannya ya dari sistem persamaan menjadi
bentuk persamaan dalam bentuk matriks. Lihat komponennya ya. Nah, berikutnya sama halnya dengan yang tadi, kita harus mencari dulu inverse dari matriks yang awal itu, yang negatif 2, 3, 1, negatif 4 itu. Berarti inverse-nya adalah 1 per negatif 2 kali negatif 4 dikurangi 3 kali 1. Dikalikan dengan, ingat nih pertukaran diagonal utamanya ya. Negatif 4, negatif 3, kemudian negatif 1, negatif 2. Berarti sama dengan 1 per 5 dikalikan dengan matriks negatif 4, negatif 3, negatif 1, negatif 2. Nah, kalau kita kalikan matriks yang merupakan inverse A tersebut, begitu ya, dari sebelah kiri untuk matriks negatif 2, 3, 1, negatif 4 yang dikalikan dengan matriks XY itu akan sama dengan inverse tersebut dikalikan dengan matriks negatif 16, 3, 13 ya. Nah, maka perkalian inverse yang barusan dengan matriks A itu akan menghasilkan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Kalau nggak percaya silahkan dicoba ya, diuji. Kemudian dikalikan dengan matriks XY, ya ini sama dengan hasil kalinya nih, hasil kali inverse dengan negatif 16, 13 itu, yaitu 64 per 5, kemudian ditambah negatif 39 per 5, yang bawahnya ya, 16 per 5 ditambah negatif 26 per 5. Yang mana kalau kita sederhanakan ya, yang atas ini yang 64 per 5 ditambah negatif 39 per 5 itu adalah 25 per 5. Maka didapatkan 5. Sedangkan yang bawah ya, 16 ditambah negatif 26 per 5 itu hasilnya kan negatif 10 per 5. Berarti negatif 2. Dengan demikian kita dapatkan nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, untuk soal yang tadi, ini bisa juga dikerjakan dengan menggunakan konsep matriks, yaitu dengan menggunakan aturan Cramer namanya. Yang mana untuk mencari nilai X itu adalah matriks hasil, nih ya, negatif determinan dari negatif 16, 3, 13, negatif 4, yang mana komponen ini diambil dari koefisien-koefisien sistem persamaan di atas ya, ingatkan. Per determinan negatif 2, 3, 1, negatif 4. Maka kalau kita hitung ini, hasil determinannya berarti 64 dikurang 39 per 8 dikurang 3. Ya, berarti sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. Maka didapat X-nya sama dengan 5. Sedangkan untuk Y, nah untuk Y itu determinan dari negatif 2, negatif 16, 1, 13 per determinan negatif 2, 3, 1, 4. Kita hitung ini adalah negatif 26 tambah 10 per 8 dikurang 3. Negatif 10 per 5 sama dengan negatif 2. Didapatkan negatif Y-nya adalah negatif 2. Jadi dengan dua cara yang kita bahas ya, berarti tidak mengubah hasil. Artinya apa? Kedua cara ini boleh kita gunakan. Itulah anak sekalian ya, pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan bagaimana cara mencari determinan, kemudian inverse, kemudian berikutnya lagi bagaimana cara mencari transpose dan penggunaannya dalam menyelesaikan soal. Mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga kalian bisa menyelesaikan dan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.